Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Podologi Pengalaman Baru STH di acara Jembatan Pengharapan 5 Menit bersama dengan Tuhan. Kali ini kita akan melakukan bincang-bincang khusus dengan beberapa narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan kita. Kali ini kami silakan Pak bisa perkenalkan diri. Ya, shalom. Nama saya Darwin Iswa, Gembala Gereja Bethel Indonesia Betselumudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, terima kasih Pak Derlin dan silakan Pak. Shalom Bapak Ibu, nama saya Hotlan Sihite. Saya adalah seorang daripada pekerja swasta yang sampai saat ini bekerja di distributor cat dan berada di daerah Medan dan sekitarnya. Haleluya. Terima kasih. Kali ini saudara pemirsa, kita akan mengangkat sebuah bincang-bincang khusus yang bertemakan tentang hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Ini sesuatu tema yang sangat familiar, tapi menurut kami ini sangat masih relevan di akhir zaman ini, di waktu-waktu ini, apalagi pandemi seperti ini. Pak Derlin, kira-kira menurut Bapak dengan tema diberkati untuk menjadi berkat, kira-kira apa maksudnya Pak? Ya, maksudnya diberkati untuk memberkati, apalagi di masa-masa susah ya, masa sulit ini. Ya. Kalau hari-hari ini, kalau kita kembali pada zaman lampau ya, seperti pada zaman Abraham pun pernah mengalami masa sulit, masa sukar. Tapi di masa-masa seperti itu, dia masih bisa hidup, bisa berjalan, bisa melewati semua kesulitan. Salah satu yang paling menarik buat saya, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yes. Ya, diberkati oleh Tuhan dan kemudian dia mengalami sesuatu yang dari Tuhan, janji Tuhan yang. Nah, ini tokoh tentang Abraham ya Pak? Ya, tentang Abraham. Iya. Pak Sihite, ini kira-kira masih relevan nggak dengan keadaan yang dulu dan sekarang ini yang orang lagi pada masa-masa sulit, apalagi di pandemi COVID seperti ini, masih bisa nggak kita mengalami hidup yang diberkati dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang? Bagaimana menurut Bapak sebagai seorang entrepreneur? Ya, puji Tuhan bahwa kita adalah makhluk hidup. Ya. Yang kata firman Tuhan, orang yang diberkati. Nah, apa yang dimaksud dengan diberkati? Berarti ada satu janji Tuhan yang perlu kita imani. Janji itu bukanlah berasal dari janji-janji kalau kita harus menjadi orang-orang yang berlimpah harta, Ya. atau berlimpah dengan sesuatu hal yang dengan usaha kita melakukannya. Ya. Ingat kasus Yusuf. Ya. Yusuf adalah orang yang dibuang, tetapi dia berkata bahwa aku adalah orang yang dibuang oleh saudara-saudaraku, tetapi ketika dia dibuang, dia tidak mengarah, dia tidak membenci saudaranya, tapi dia mengatakan, abangku adalah saudaraku. Artinya yang Bapak maksud ini, hidup yang diberkati itu tidak berbicara hanya tentang uang melulu ya? Tidak. Oke. Nah, yang diberkati itu contoh kasus tadi Yusuf. Nah, ketika Yusuf ada di dalam pembuangan, dia bukanlah orang-orang yang pada saat itu diberkati, tapi dia adalah orang-orang yang dibuang. Tetapi ada komitmen dalam diri dia. Aku, orang tuaku adalah orang yang percaya kepada Bapa di surga. Haleluya. Ini kehidupan yang seperti ini yang memang kita terus akan berbicara dan bincangkan setelah ini. Saudara pemirsa, tema kita kali ini semakin menarik saja dan kita akan mendengar sebenarnya Pak Derlin. Ya. Orang ingin kehidupan yang seperti itu Pak. Saya sangat yakin orang mau diberkati supaya bisa menjadi berkat. Nah, sekarang caranya bagaimana Pak? Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Saya jujur ya, saya sangat tertarik dengan beberapa figur yang ada di Alkitab seperti Abraham, seperti Musa, Yosua dan sebagainya. Seperti tadi kata Pak Hotlan tentang Yusuf ya. Salah satu kekayaan hidup itu adalah dia percaya dengan Tuhan. Oke. Nah, saya kalau kita mau melihat cara-caranya ya, hari-hari ini satu hal kelebihan, sekalipun di masa susah, masa sulit, apalagi kita masa pandemi, Abraham pada waktu itu luar biasa. Ya. Dia salah satu yang membuat hidupnya kuat dan bisa menang, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, itu poin pertama mungkin ya Pak ya. Perjumpaan Bagaimana caranya untuk bisa mengalami kehidupan yang diberkati dan akhirnya menjadi berkat? Pertama, harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, mungkin ada yang lain Pak? Yang kedua, dia mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Firman Tuhan, kenapa? Ketika ada janji Allah, karena janji manusia dengan janji Tuhan berbeda. Tuhan nggak pernah ingkar janji kan? Ya, ini banyak sekarang orang bilang, nanti habis masa pandemi kita akan mengalami kelimpahan macam-macam. Tetapi akhirnya kan kita
ya sedikit agak kecewa ya Pak dengan urusan dunia. Tapi dengan Allah pasti kita tidak akan pernah dikecewakan. Yeah. Oke, artinya poin yang kedua, pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan yang kedua kita harus mendengarkan tentang janji-janji Tuhan. Yeah. Yang ketiga mungkin ada hal yang lain Pak. Dan setelah kita mendengar janji Tuhan, kita harus mentaatinya. Mentaatinya ya, ini dia. Ketaatan itu penting. Kalau tidak kita taati, mau bagaimana? Pak Sihite, kira-kira ini kan yang paling sulit di area ini Pak. Kita memang sih bisa mendengarnya, tapi melaksanakannya gimana kira-kira? Mungkin ada tips yang sebagai orang entrepreneurship, ada kira-kira bagaimana pengalaman Bapak dengan ini? Ya, saya diberikan tugas oleh atasan saya di mana di masa pandemi ini kita diberikan target untuk bekerja, yaitu menurut saya target itu tidak masuk akal. Tetapi bagi saya sebagai orang yang percaya sama Tuhan, ingat bahwa saya pasti berhasil karena itu janji. Berarti itu diberkati adalah satu janji, bukan mudah-mudahan. Nah, ketika janji itu kita pegang, maka kita akan melakukan satu bagian kita. Apa bagian kita? Ketika saya berikan target, maka saya tidak tinggal diam, maka saya melakukan satu demonstrasi kepada anggota saya, anak buah saya, dengan cara bagaimana memanage dia. Ya, artinya apa? Saya bagikan target-target itu, ini secara sekuler. Saya bagikan target, lalu saya manage, saya maintain dia. Lalu saya tanyakan hari demi hari, apa yang kamu alami? Haleluya. Saudara pemirsa, ini semakin menarik saja perbincangan kita di sore hari ini. Tapi saya percaya kita sudah tahu tadi sebenarnya apa itu kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Yang kedua, bagaimana caranya? Kita sudah menemukan ada 3 hal yang sudah diungkapkan oleh para narasumber kita. Hal yang pertama, dikatakan harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya Pak. Yang kedua tadi, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan janji-janjinya kita harus pegang. Dan ketiga, kita harus mentaatinya. Dan banyak contoh yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita, oleh Pak Sihite. Saya percaya bahwa ini memang tidak gampang. Kira-kira Pak, ada nggak recommendate bagaimana untuk bisa mengimplementasikan kehidupan yang diberkati untuk menjadi berkat? Ada orang berkata begini Pak, nanti kalau aku punya uang nanti aku jadi memberi. Kira-kira seperti itu nggak di zaman sekarang ini? Gimana kira-kira? Ya, kalau mau diberkati, ingat Tuhan berkata dalam Mazmur 1 bahwa kita adalah orang-orang yang akan diberkati dengan catatan bahwa kita harus belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kadang orang mengatakan aku ingin berkat, tetapi bagian dia tidak dilakukan. Apa itu bagian dia? Contoh, pada saat pandemi ini, orang mengeluh, aduh susah, minyak gorengannya cukup mahal, kemudian membeli beras saja susah. Tetapi ada firman Tuhan mengatakan, di saat kamu susah, di saat kamu mengalami satu masalah pencobaan, ingat tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kamu. Pak, saudara pemirsa, kita akan menggali lebih dalam. Ada nggak di Alkitab di masa krisis mereka masih bisa memberi? Padahal mereka juga sangat terbatas. Baik kepemilikan maupun kuasa yang mereka miliki, tapi mereka menjadi orang berdampak. Nanti kita akan tanya ini kepada Pak Derli. Gimana kira-kira? Ada nggak Pak contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang masa krisis tapi masih bisa menjadi berkat? Silakan. Wah, banyak sekali. Abraham, Ishak justru di masa susah, masa sulit, Tuhan suruh dia menabur. Ya kan dalam Kejadian pasal 26 itu, menabur di masa susah, menabur masa sulit. Saya tertarik dengan Pak Hotlan. Dia ini filosofi dalam pekerjaannya, dia berkata dengan para karyawannya, bawahnya dia berkata, ingat, kalau kau lakukan segala sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan. Haleluya. Nah, ini rahasia lagi nih Pak. Oke. Rahasia untuk menjadi hidup yang diberkati dan menjadi berkat, salah satunya juga adalah tadi udah ketiga, yang keempat, setelah mentaati firman Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Pak, apa kira-kira kesimpulan yang mungkin kita ini? Soalnya kita sebenarnya masih banyak mau kita gali, tapi karena waktu kita disilakan Pak, mungkin apa kesimpulannya Pak kira-kira? Ya, dari saya, kalau kita sudah diberkati, ingat itu suatu janji Tuhan. Taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, bahwa Tuhan ingin mau dia dipuji disembah dengan catatan kalau engkau memuji menyembah dia, maka aku akan mendatangkan berkat-berkat. Dan keempat, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya pernah mengalami satu hal, ketika saya diberikan tadi pekerjaan atau satu target. Nah, tapi saya katakan, saya pasti bisa. Ada iman yang mengatakan saya pasti bisa. Lalu ketika saya katakan saya pasti bisa, ingat bagian kita ada, bukan kita asal duduk tenang gitu, enggak. Ada bagian kita adalah melakukan satu manajemen
Dan ketika sudah melakukan manajemen itu, ingat janji Tuhan, dikala engkau di saat engkau dalam keadaan susah, di saat engkau dalam keadaan sangat tertekan, lakukan bagianmu. Ketika kau lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, bahwa engkau akan diberkati. Nah, ketika kau diberkati, ingat janji Tuhan kata, ketika engkau diberkati, maka Tuhan harus dipermuliakan atas berkat yang diberikan kepada dia. Amin, Sehingga berkat itu akan mengalir dan engkau akan bertumbuh di dalam kemuliaan nama dia. Yes, Pak. Padahal silakan mungkin kesimpulannya untuk rekomendasi kepada para pemirsa. Saya simpulkan begini, Alkitab berkata gini, serahkan hidupmu kepada Tuhan, Yes. percayalah kepadanya, maka Ya. Tuhan akan bertindak. Amin. Yang luar biasa. Yes, Itu haleluya. yang sangat menarik buat saya. Tadi kita simak. Kemudian yang kedua, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Nah, ini susah ini. Ada susah. orang kalau disuruh memberi malah murung. Ya. Oke. Bahagia memberi pada Baik, Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa, demikian bincang-bincang kita. Kami percaya apapun yang sudah kita bicarakan di tempat ini, satu hal ini untuk bisa memberkati kita semua. God bless you all and see you again. Haleluya. Amin.